Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kurnia dari Prodi RKS. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program kriptografi Caesar di Python. Oke, langsung saja. Pertama kita impor modul yang dibutuhkan. Di sini saya mengimpor string dan sys. Di sini saya membuat dua variabel. Yang pertama abjadnya besar yang menyimpan huruf dari A sampai Z yang hurufnya kapital. Kemudian abjadnya kecil yang menyimpan huruf A sampai Z yang hurufnya kecil. Kemudian saya membuat fungsi bernama enkripsi. Di dalamnya saya membuat variabel bernama kunci yang nantinya itu merupakan inputan. Di bawahnya saya membuat variabel bernama keeper yang nantinya akan menyimpan hasil enkripsi dari pesan tersebut. Kemudian di bawahnya saya membuat perulangan for i in pesan, yang mana pesan ini merupakan inputan nantinya. Selanjutnya if i in abjadnya besar, k sama dengan abjadnya besar dot find i. K ini merupakan variabel baru. Kemudian find i ini berguna untuk mencari huruf pada pesan itu merupakan karakter yang keberapa dalam abjad tersebut. Kemudian K sama dengan K ditambah kunci, yang mana kunci ini merupakan jumlah pergeserannya nantinya. Persen 26 artinya jumlah karakter dari A sampai Z. Kemudian keeper sama dengan keeper plus abjadnya besar K, yang artinya dia akan mencari huruf yang senilai dengan variabel K di dalam abjadnya besar. Kemudian elif i in abjadnya kecil, K sama dengan abjadnya kecil dot find i. Kemudian K sama dengan K plus kunci persen 26, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya keeper sama dengan keeper plus abjadnya kecil K. Di bawahnya jika i tidak ada di dalam kedua variabel tersebut, maka dia hanya akan menyimpan sesuai inputan tersebut. Selanjutnya saya membuat fungsi bernama dekripsi. Untuk isinya hampir sama dengan fungsi enkripsi. Yang membedakan di sini hanyalah yang tadi K plus kunci, di sini K minus kunci. Selanjutnya di sini saya membuat fungsi baru bernama program kriptografi. Untuk isinya yang pertama saya print program enkripsi dan dekripsi. Kemudian saya buat variabel untuk menyimpan pilihan dari si pengguna. Jika pilihannya sama dengan 1, maka dia akan meminta inputannya itu berupa plain text. Nanti dia akan ngeprint ini adalah hasil enkripsi. Seterusnya pesan yang diinputkan tadi, dan selanjutnya dia akan menjalankan fungsi enkripsi tadi. Jika pilihannya 2, maka dia akan meminta inputan berupa hypertext. Kemudian dia akan ngeprint ini adalah hasil dekripsi. Selanjutnya keeper yang merupakan inputannya tadi. Kemudian dia akan menjalankan fungsi dekripsi. Jika inputannya sama dengan 3, maka dia akan menutup program tersebut. Kemudian jika dia menginputkan selain 1 atau 2 atau 3, dia akan ngeprint masukkan pilihan 1 atau 2 atau 3. Dan kemudian memanggil fungsi itu kembali. Terakhir, kita coba panggil fungsi tersebut untuk menjalankan programnya. Sekarang kita coba jalankan programnya. Di sini saya menggunakan command prompt untuk menjalankan program tersebut. Kita masukkan 1 untuk enkripsi, kemudian masukin plain text-nya, kemudian masukin kuncinya. Nah, ini adalah hasil enkripsi dari Irfan Kurnia. Sekarang kita coba jalankan program dekripsi. Masukin 2, kemudian kita masukin hypertext tadi. Selanjutnya masukin kunci yang sama. Nah, maka kelihatan plain text seperti semula. Kalau kita masukin 3, dia akan langsung menutup programnya. Sekarang kita coba masukin inputan selain 1 atau 2 atau 3. Terlihat bahwa dia akan terus menjalankan programnya sampai kita masukkan pilihan 1, 2 atau 3. Cukup sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.